Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Galang Sumanantio dalam Ngorkes, ngobrol kesehatan bareng Rumah Sakit Rumani. Ya, pada siang hari ini kita akan ngorkes bersama dengan saya di sini dengan dokter kita spesialis penyakit dalam yang nanti kita akan ngobrol tentang HIV dan juga tentang PrEP. Mungkin bisa disapa dulu dokter Sobat Rumani yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dokter Gita dari bagian penyakit dalam di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah. Iya, jadi HIV itu kan mungkin kita tahu menjadi sebuah hal yang sudah ditakuti dulu gitu ya dok ya, dan hal-hal yang mungkin di masyarakat kita tuh masih menjadi hal yang tabu dan ternyata ada sebuah obat yang namanya PrEP yang dimana itu ternyata bisa menjadi salah satu pencegah untuk HIV itu sendiri ya dok ya, betul ya. Nah, di sini nanti kita bersama dokter kita akan ngobrol banyak tentang HIV dan PrEP karena kita pengen ngobrol santai tanpa menghakimi dan kita tentu tetap akan secara ilmiah untuk membahas tentang HIV dan PrEP. Nah, fakta menarik yang pernah saya temukan nih dokter, bahwa saat ini orang dengan HIV itu bisa hidup sehat, produktif, dan bahkan menikah dan punya anak ya. Betul ya dok ya? Dokter Galang, Nah, betul sekali. dan yang lebih menarik lagi dok, ini saya ada fakta lagi yang menemukan, ini bahwa sekarang ada obat yang namanya PrEP, yang bisa mencegah HIV sebelum terinfeksi. Bisa mencegah loh ya. Nah, tapi kenapa nih kok masih banyak mungkin orang atau masyarakat yang dicurigai HIV tapi masih takut nih tes gitu ya dok ya. Dan kenapa kok PrEP ini masih belum banyak dikenal padahal manfaatnya besar. Nah ini kita coba bahas dok. Mungkin kita pengen tahu dulu nih dok, kalau HIV itu ceritanya gimana, itu apa dan bagaimana, mungkin secara singkat tentang HIV itu sendiri dokter. Oke, ya. Jadi HIV itu sebetulnya singkatan HIV ya, Ya. Human Immunodeficiency Virus gitu ya. Jadi itu ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, itu dia akan menyerang ke daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh sehingga pasien atau orang yang terinfeksi HIV, daya tahan tubuhnya akan lemah sehingga gampang terkena infeksi macam-macam gitu, dokter Galang ya. Jadi tadi kemudian lanjutannya kenapa kok orang tuh masih sensitif gitu ya, atau masih dianggap sebagai isu sensitif gitu ya. Kadang ada yang sudah mungkin curiga ini kena HIV tapi masih takut-takut tes. Kadang-kadang ya kita nggak kita pungkiri ya, saat itu masih banyak stigma negatif gitu ya di kalangan masyarakat mengenai HIV sendiri karena dianggap HIV ini penyakit yang Tabu dia tuh gitu ya, tabu, kotor ya, gitu ya. Penderita HIV itu dianggap seperti itu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang berisiko atau orang penderita HIV sendiri takut mengungkapkan ya itu tadi karena takut dengan stigma negatifnya dari masyarakat. Gitu. Padahal belum tentu tuh dia mungkin terkena itu karena akibat, maafin dok, ulahnya sendiri. Betul. Yang paling kita tahu mungkin karena salah satunya karena jarum gitu ya dok ya, jarum atau mungkin lingkungan atau kebiasaan seks bebas dan sebagainya gitu ya dok ya. Sedangkan bedanya sendiri dengan AIDS itu dok? Oke, jadi kalau AIDS itu kalau dulu dikatakan AIDS itu stadium terakhirnya dari HIV. Jadi HIV itu sendiri ada stadium-stadiumnya ya, stadium 1 sampai stadium 4. Nah, yang dikatakan AIDS itu sebetulnya HIV di stadium 4 di mana sudah banyak komplikasi-komplikasi. Tadi ada infeksi, kita bilang infeksi oportunistik gitu ya, infeksi yang menyerang karena dia saking kekebalan tubuhnya tuh rendah sekali. Turun sekali gitu. Ya dok ya. Oke. Terus saya juga pernah dengar katanya kalau HIV itu sebenarnya tidak menular melalui bersalaman misalnya. Terus misalnya kita bergandeng atau berpelukan misalnya, atau sampai kadang HIV tidak menular melalui saat kita mungkin berenang bersama di kolam umum gitu-gitu, enggak ya dok ya? Iya betul dokter Galang. Jadi itu tadi HIV itu kalau
ditularkannya lebih besar dari memang hubungan seksual gitu ya, atau dari penggunaan jarum suntik yang bersamaan pada orang-orang yang menggunakan narkoba gitu ya dok ya. Jarum suntik itu dia memang penularannya besar dari situ gitu ya. Jadi kalau hanya tadi gandengan, salaman, atau misalkan memakai gitu ya. berenang bersama, pakai alat makan yang sama, itu tidak menularkan untuk HIV seperti itu. Oke. Dan tadi di awal mungkin dengan fakta menarik bahwa ada salah satu pencegahan itu yaitu dengan menggunakan PrEP itu sendiri ya dok ya. Nah, apa dok maksudnya PrEP itu sendiri dengan kaitannya dengan HIV itu tadi dok? Jadi PrEP itu sebetulnya singkatan dokter Galang ya. PrEP itu pre-exposure prevention. Jadi salah satu bentuk pencegahan yang diberikan sebelum terjadi pajanan atau paparan ya. Jadi dia bentuknya seperti obat ya, obat minum gitu ya. Itu diminum sebelum melakukan perilaku berisiko, maksudnya di sini hubungan seksual gitu ya, dengan orang-orang yang berisiko atau sudah terkena HIV. Seperti itu gitu ya. Jadi kayak kalau kita mau naik motor nih dok ya, ya pakai helm dulu gitu betul, ya dok ya. Jadi betul. lebih ke PrEP-nya itu adalah helmnya gitu ya. Dan ini mungkin terkhusus untuk mungkin individu yang di keluarganya itu terinfeksi HIV gitu ya dok ya? Jadi atau gimana dok? Bukan individu, jadi ada kelompok kunci gitu ya, sasaran-sasaran yang kita utamakan untuk mendapatkan PrEP ini. Contohnya adalah komunitas atau orang-orang yang lelaki suka lelaki, kita bilang LSL gitu ya. Kemudian teman-teman yang wanita pekerja seksual gitu ya. Kemudian transgender, kemudian pengguna narkoba suntik gitu ya. Kemudian pasangan dari orang yang HIV gitu ya, pasangan resmi. Pasangan resmi. Kenapa saya bilang pasangan resmi? Karena berikutnya adalah pasangan yang tidak resmi gitu ya. Iya, pasangan berisiko tinggi untuk HIV seperti itu. Yang tidak resmi, yang tidak terdaftar gitu ya. Tidak terdaftar, yang nggak ada plat nomornya tuh ya dok ya. Betul. Nah, terus kemudian dari seperti itu berarti memang bukan berarti bahwa itu artinya memberikan lampu hijau bahwa ini ada PrEP nih sehingga kita boleh semakin bebas nih atau gitu, enggak ya dok ya. Lebih melindungi yang sekiranya bakal lebih berisiko atau bakal terkena risiko itu gitu ya dok ya. Nah, terus kemudian kelompok lainnya mungkin dok, apa misalnya yang terindikasi mungkin harus menggunakan PrEP ini sendiri gitu? Jadi kalau khusus untuk PrEP itu tadi yang disebutkan si dokter Galang yang tadi ya, ada 6 kelompok itu tadi ya. Cuman jadi si PrEP ini dia bisa mencegah hingga 90% angka kejadian HIV ya? Tertular HIV pada populasi yang dia berisiko tinggi gitu ya untuk tertular HIV. Jadi memang tujuan PrEP ini adalah untuk mencegah atau menekan angka penularan HIV ya. Tapi ya itu kembali lagi bukan kemudian terus disalahgunakan untuk jadi senjata semakin, gitu ya dok ya, biar lebih bebas ya. Betul. Jadi itu Sobat Rumani bahwa PrEP ini memang ternyata ada obat pencegahan supaya mungkin orang-orang yang memiliki resiko yang khususnya tadi yang tadi dokter kita sampaikan, yang pasangan-pasangan sah tadi ya, pasangan-pasangan sah jangan sampai nanti terdampak mungkin akibat pasangannya yang tadinya sudah terdiagnosis HIV biar juga tidak terkena, dan ternyata efektivitasnya bisa sampai 90% ya dok ya. Betul. Nah kalau boleh tahu dok, itu obatnya bentuknya seperti apa dok? Oke, jadi kalau PrEP itu dia bentuknya ada 2 sediaan sebetulnya. Dia bentuknya seperti pil gitu ya, cuman ada 2 macam gitu. Ada satu kombinasi antara tenofovir, adalah kombinasinya itu ada 2 kombinasi. Itu sekali minum langsung 2 obat itu gitu ya. Jadi bentuknya pil, kayak pil biasa kayak tablet aja. Biasa betul, itu ya. Seperti Dan itu diminum berapa lama dok? Nah, itu tergantung dari kelompoknya gitu ya. Selama masih ada perilaku berisiko, itu sebaiknya PrEP itu memang dilakukan atau diminum gitu ya. Contoh pada
orang dengan pasangan HIV gitu ya, yang kemudian mungkin pengen punya anak gitu ya, pengen punya anak, otomatis kalau misalkan selama ini kita minta untuk pakai kondom gitu ya dok ya, jadi untuk mencegah penularan HIV-nya kita pakai kondom, tapi kalau tujuannya mau punya anak kan nggak mungkin kita minta untuk pakai kondom gitu ya. Betul, jadi betul. salah satu manfaatnya adalah dengan menggunakan PrEP ini gitu ya. Nanti cara pemakaiannya itu ada yang dia harus diminum 7 hari sebelumnya, ada yang bisa diminum 2 jam sampai 24 jam sebelum pacanan atau sebelum hubungan kontak seksual, dan lain begitu ya. Seperti itu. Jadi nanti Sobat Rumani nggak perlu takut lagi nih, kalau mau berenang harus nyari PrEP dulu gini, nggak usah ya dok ya. Jangan-jangan nih nanti kayak udahlah pakai kacamata renang, minum PrEP dulu gitu, mau berenang gitu ya, nanti malah bingungin orang satu deket kolam-kolam renang gitu ya dok ya. Nah ini menjadi menarik karena besarnya stigma di masyarakat gitu ya terkait HIV itu sendiri, dan memang HIV itu mungkin kita bisa lihat sebagai sebuah rantai ya dok ya, ya akan muter seperti itu, dan PrEP ini bisa menjadi salah satu pilihan begitu ya mungkin ya dok ya, menjadi satu pilihan obat atau tindakan atau perilaku di mana bisa mencegah terinfeksi HIV yang tadi sampai 90% ya dok ya. Itu karena nah ini dok yang kadang memang saya masih bertanya-tanya kenapa ya kok stigma dengan kita mungkin nyebutnya kayak ODA ya, orang dengan HIV ya. ODIF, orang dengan HIV ya. Nah, itu kenapa kok stigmanya kok masih tinggi ya dok ya di Indonesia, padahal sudah banyaknya teknologi yang berkembang gitu, termasuk PrEP tadi dok. Jadi mungkin ya ini masih PR kita juga ya dok ya, jadi karena masih stigmanya yang begitu luar biasa, bahkan bukan cuma di masyarakat ya, kadang-kadang di tenaga kesehatan pun masih ada stigma yang seperti itu gitu ya. Ini masih jadi PR untuk kita untuk bisa menurunkan atau menganggap tidak semua penderita HIV itu terjadi atau tertular karena mungkin tadi kebiasaan-kebiasaannya gitu ya, bisa jadi tertular dari suaminya atau tertular tadi mungkin ada bahkan tenaga kesehatan yang tertular ketika tertusuk jarum suntik seperti itu ya. Jadi memang masih menjadi PR untuk kita dok untuk menghapuskan atau meminimalisir stigma negatif pada pasien-pasien dengan ODIF gitu. Nah artinya kan memang apabila ada masyarakat mungkin di luar sana, mungkin barangkali Sobat Rumani atau saudara ada yang mungkin ya kita sebut ya tidak dengan keinginan kok ternyata terinfeksi HIV, itu bukan menjadi sebuah stigma gitu ya, maka bukan akhir dari dunia. Bukan akhir dari dunia gitu ya, karena kita sendiri juga tidak tahu akhir dunia itu kapan ya dok ya. Tapi dengan tetap semangat untuk mencari solusi, dan salah satunya yang hari ini dibahas oleh dokter kita adalah tentang PrEP Sobat Rumani yang memang sudah ada dengan efektivitas 90% cukup tinggi untuk sebuah obat bisa mencegah infeksi yang lebih berlanjut seperti itu, dan mungkin dengan yang sedang terinfeksi HIV pun itu juga jangan terus disembunyikan ya dok ya, dikonsultasikan supaya tidak terjadi tadi dokter kita sampaikan tadi menjadi stadium akhir yang AIDS itu tadi, yang kayaknya lebih parah ya dok ya, kondisi yang jauh lebih parah ya dok ya, yang katanya berat badannya turun drastis, terus dok ya, AIDS itu bagaimana ininya bentuknya, mungkin sebagai bentuk edukasi. Jadi AIDS itu stadium akhir dari HIV ya, biasanya kekebalan tubuhnya itu sudah sangat menurun ya, berat badan turun drastis, kemudian mungkin ada batuk-batuk lama nggak sembuh-sembuh gitu ya, kemudian mungkin pasiennya jadi gampang capek, bahkan ada yang sampai misalkan ada infeksi di selaput otaknya, bisa jadi penurunan kesadaran seperti itu. Bisa muncul di kulitnya tuh muncul bercak-bercak kehitaman, itu pun bisa ya. Merusak hampir seluruh bisa kena ke semua organ tubuh ya, bahkan sampai di kulit pun juga ada efeknya. Nah, ini untuk sebagai edukasi dok. Untuk PrEP itu sendiri tentu
tidak bisa didapatkan bebas ya dok ya. Betul. Ya tetap harus konsultasi ya dok ya. Betul. Di Rumah Sakit Rumani ini bisa menerima konsultasi untuk berkaitan dengan HIV dan mungkin tentang obat PrEP itu dok? Oke, iya betul Dokter Galang. Jadi kita di Rumani di sini kita bisa menyediakan untuk konsultasi untuk PrEP, walaupun saat ini kita belum menyediakan gitu ya. Mungkin didoakan semoga secepatnya kita bisa menyediakan layanan PrEP di sini. Tapi kalau untuk konsultasi atau kemudian mengarahkan kira-kira harus kemana alurnya kalau untuk PrEP misalkan, kita bisa melakukan di Rumah Sakit Rumani ya. Jadi nanti Sobat Rumani barangkali ada keluarga dan juga mungkin ada saudara atau mungkin di sekitarnya ada yang mungkin terinfeksi HIV gitu ya, dengan untuk kebaikan juga bisa silakan langsung berkonsultasi dengan dokter kita spesialis penyakit dalam. Hari ini di Rumah Sakit Rumani hari apa saja dok? Mungkin kalau ada yang pengen ketemu sama dokter nih. Oke, alhamdulillah saya kalau di rumah ini setiap hari, Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Demi Sobat Rumani. Kadang libur aja datang dokter kita, gitu ya dok ya. Kadang dokter kita. Jadi akan insya Allah selalu bisa ketemu dokter kita di Rumah Sakit Rumani ya, karena HIV bukan soal siapa kamu, tapi soal yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan nih dok. Ya, dan PrEP itu hadir bukan untuk menormalisasi risiko yang tadi seperti dokter kita sampaikan, tapi untuk menyelamatkan masa depan ya. Kalau kamu merasa ngorkes kita hari ini bermanfaat, silakan bisa di-share ke tetangga, ke saudara, ke keluarga, dan cari informasi dari tenaga kesehatan, jangan dari WA. Jangan dari Grup status WA, WA, jangan dari grup WA, dan ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, begitu ya. Nah, sebelum kita tutup ini dokter, ada pesan-pesan mungkin bagi Sobat Rumani berkaitan dengan HIV? Oke, ya, dan PrEP? jadi untuk sobat-sobat Rumani yang mungkin sudah terdiagnosis HIV, mungkin bisa tetap patuh untuk pengobatannya, dan untuk pasangannya sekarang tidak harus takut-takut gitu ya, atau mungkin misalkan ini bosan bosan dalam artian bosan kondom gitu ya dok ya, atau mungkin memiliki rencana untuk menambah anak. Salah satunya solusinya adalah dengan PrEP ini. Jadi bisa segera konsultasi kepada dokter penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Rumani. Itu. Terima kasih banyak dokter kita untuk kesempatannya hari ini. Kita nanti akan ngorkes lagi nih dok, mengulik tentang hal-hal lain gitu ya seputar kesehatan. Saya Galang di sini undur diri bersama dengan dokter kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan kata. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.